Wanita itu sedang mengumpulkan piring sisa makanan tamu. Tak disangka, baru saja berbalik, dia langsung menabrak wanita kaya. Dan menumpahkan sup ke seluruh tubuhnya. Meskipun wanita itu terus meminta maaf dan mengatakan akan mengganti rugi. Dia tetap didorong oleh wanita kaya itu. Dan kepalanya terbentur meja. Sang presiden yang baik hati, tidak tahan melihatnya, lalu bertanya tentang cederanya. Dia membantunya bangun dan ingin membawanya ke rumah sakit. Namun, si wanita kaya dan cantik tidak mau berhenti. Dia kembali menampar wanita itu. Dia memarahinya karena bukan hanya mengotori pakaiannya, tetapi juga mencoba menggoda tunangannya. Benar-benar wanita tak tahu malu. Aku tidak salah paham. Aku tidak, kamu diam. Wanita seperti kamu sudah sering aku temui. Selalu berpura-pura merasa teraniaya dan lemah. Untuk mendapatkan simpati pria. Anki, cukup. Chengge, lihatlah dia. Dia sengaja ingin menarik perhatianmu. Aku panggil kamu, keluar. Bukankah ini Tuan Yechen dan Nona Anki? Menir Wang, apakah ini karyawan Anda? Sekarang ini, benar-benar semua orang ingin menjadi seperti burung phoenix. Tapi mereka tidak melihat diri mereka sebenarnya apa. Apa yang terjadi? Kenapa membuat marah Nona Anki? Cepat minta maaf. Saya hanya tidak sengaja. Apa maksudnya tidak sengaja? Kamu tahu tidak? Nona Anki adalah VIP kami. Dia adalah calon nyonya besar grup Y di masa depan. Apakah dia akan memfitnahmu? Aku beritahu kamu. Gajimu bulan ini tidak akan dibayarkan sepeser pun. Tahukah kamu betapa mahalnya pakaian yang dikenakan Nona Anki ini? Lihat wajah wanita ini penuh dengan kecemasan. CEO segera menyatakan untuk membelikan pakaian yang sama untuk gadis kaya. Tapi gadis kaya itu masih mengeluh bahwa CEO berpihak pada orang luar. Pakaian ini sengaja dipesan dari Perancis. Tapi CEO tidak peduli. Melihat dia masih bertingkah tidak masuk akal. CEO marah dan langsung pergi. Gadis kaya itu buru-buru mengikutinya. Namun sebelum pergi, dia memberi isyarat kepada manajer untuk memberi pelajaran yang baik pada wanita itu. Namun, wanita kaya ini sama sekali tidak menyangka. Keputusan ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Ternyata, dalam pekerjaan wanita itu berikutnya, dia terus-menerus diprovokasi oleh manajer, seperti saat membersihkan. Dengan sengaja menjatuhkan gelas air. Dan saat mengumpulkan piring, dia sengaja menabraknya. Menjatuhkan piring. Gajinya dipotong beberapa bulan lagi. Wanita itu langsung marah dan menjatuhkan piring. Akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Memaki manajer dan langsung mengundurkan diri. Wanita yang kecewa itu ingin curhat ke pacarnya. Tapi dia buru-buru bilang sedang sibuk. Lalu langsung menutup telepon. Namun di detik berikutnya, wanita itu melihat pacarnya yang mengaku sedang sibuk. Merangkul wanita lain masuk ke pusat perbelanjaan. Dia buru-buru memakai topi dan diam-diam mengikutinya. Namun sampai di restoran, tingkah laku mereka semakin intim. Wanita itu langsung tak tahan dan masuk ke dalam. Bukankah kamu bilang sedang sibuk? Aku sedang berbicara bisnis dengan klien. Aku berbisnis. Bisnis tubuh? Jaga mulutmu. Karena kamu sudah mengetahuinya. Aku akan langsung bilang. Kita putus saja. Lihatlah dirimu, wajah tidak punya. Tubuh juga tidak punya. Uang pun tidak ada. Kenapa aku harus bersamamu? Lihat Sandi. Dia bekerja di grup Yeshi. Kalau aku bersamanya, siapa tahu besok pekerjaan di grup Yeshi bisa jadi milikku. Aku akan melejit. Menurutmu, apakah kamu pantas bersamaku? Lagi-lagi grup Y. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang kamu ucapkan saat mengejarku? Kamu bilang kamu akan menjagaku seumur hidup. Wow, masih ada yang percaya dengan kata-kata seperti itu di zaman sekarang. Baiklah, kita putus. Putus ya putus. Tapi ingat ini. Yang minta putus itu aku. Dasar pria brengsek. Dasar wanita galak. Berani siram aku. Kamu tunggu saja jadi perawan tua. Patah hati dan kehilangan pekerjaan. Wanita itu berjalan di mal dengan perasaan kecewa. Sambil berteriak, masih ada keadilan tidak? Tak disangka, dia bertemu dengan seorang wanita kaya yang tampak panik. Keduanya disinari oleh cahaya biru. Lalu tiba-tiba menghilang secara misterius. Penagih hutang wanita kaya itu melihat. Kedua orang itu tiba-tiba lenyap. Seketika dia pun terkejut. Dan ketika wanita itu terbangun lagi, di depan matanya muncul wajah yang sudah tua. Dan dengan ramah memanggilnya sayang. Siapa yang kau panggil sayang? Aku tidak kenal kamu. Apakah kamu masih demam? Kenapa berbicara ngelantur? Bibi, jangan pegang-pegang aku. Dokter, tolong lihat ada apa dengan putri saya. Ini di mana? Ketika wanita itu melewati kamar mandi, dia baru menyadari dirinya berubah menjadi orang lain. Dia tidak percaya dan berlari masuk. Melihat wajah asing di cermin. Ternyata wajah itu adalah wanita kaya yang kemarin menghinanya. Presiden perusahaan yang baik hati itu juga datang menjenguknya. Saat wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat ibu si cantik kaya mengedipkan mata padanya. Lalu mencari alasan agar mereka bisa berduaan.
Situasi canggung membuat wanita itu ingin menghilang. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Kamu yakin ingin aku pergi? Atau aku pergi saja? Sepertinya aku sedikit kebingungan. Kalau tidak, kita pergi bersama. Aku rasa oke. Kemudian, Presiden dengan hati-hati mengantar wanita itu ke bawah. Tapi wanita itu tidak mewarisi ingatan. Dia bahkan mengira ini rumah Presiden. Baru saja mulai bicara, Presiden sudah terlihat bingung. Melihat itu, wanita itu berpura-pura menyadari kesalahannya. Ini rumah si wanita kaya dan cantik. Dia segera melangkah cepat dengan canggung dan kabur. Tapi saat baru sampai di rumah, sedang terpesona betapa indahnya rumah seperti surga. Ibu sosialita kaya langsung bertanya tentang kedekatannya dengan CEO. Barulah wanita itu menyadari. Ternyata sosialita kaya ingin mendekati CEO. Untuk mendapatkan proyek konstruksi dari perusahaannya. Dengan cara ini, dia bisa memanipulasi bahan bangunan dan mencari keuntungan. Ternyata proyek-proyek jelek yang dibongkar di berita itu. Semua itu ulah kaliannya. Benar-benar tidak tahu malu. Anak perempuanku, ayahmu sudah lama meninggal. Kalau kamu tidak menikah dengan Ye Chen, ibumu bahkan tidak mampu membeli gelang. Selesai berbicara, dia juga menyerahkan kartu. Katanya ini uang saku 1 juta. Dalam sekejap, wanita itu merasa seperti sedang bermimpi. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah menjadi kaya adalah membalas dendam pada manajer restoran yang memperlakukannya dengan buruk. Merasakan kebahagiaan menjadi orang kaya. Kemudian dia pergi ke kios barbeque langganannya dan memesan 40 tusuk ginjal sekaligus. Menikmati kebahagiaan tanpa batas. Siapa sangka, tepat saat itu, Presiden lewat dan melihatnya. Presiden Ye. Itu sepertinya Nona Anki. Dia ternyata makan di kedai BBQ pinggir jalan. Melihatnya, seorang wanita kaya yang manja. Ternyata masih makan di warung pinggir jalan. Presiden jadi bingung harus mulai mengomentari dari mana. Tak disangka, wanita itu tiba-tiba berbicara. Langsung memberikan pukulan telak kepada CEO. Aku dengar kita berdua punya perjanjian pernikahan. Sepertinya begitu. Lalu apakah aku cukup menyukaimu? Apakah kamu sedang sakit parah? Apakah aku sakit parah? Aku hanya bertanya saja. Besok malam adalah ulang tahun nenek. Semoga kamu datang tepat waktu. Ulang tahun nenek. Akan memberikan ginjalmu. Sudah diberikan, kamu bisa makan. Melihat gadis yang polos dan bodoh di depan, sang CEO tiba-tiba merasakan emosi yang aneh. Dia tersenyum, lalu berpamitan dengan wanita itu dan pergi. Sedangkan si kaya yang menukar jiwanya justru sial. Dia bahkan diusir oleh satpam saat pulang. Dia tidak punya uang 50.000 untuk ongkos taksi. Kasih uang dong. Tidak punya uang, tapi masih begitu sombong. Apa-apaan ini? Berani-beraninya meremehkan aku. Kamu tahu tidak, seberapa kaya aku? Kamu tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membuatmu pingsan dengan uang. Namun, sebelum wanita itu sempat menikmati hidup lagi, dia sudah dipanggil ke pesta ulang tahun nenek sang presiden. Katanya untuk membahas pernikahannya dengan presiden. Tetapi, wanita mana yang mau menikah dengan pria yang tidak dikenal? Dia segera mencari alasan untuk menolak. Bahkan, dia bilang ingin mempertimbangkan perasaan presiden terlebih dahulu. Melihat perubahan drastis dalam sikap wanita itu, sang CEO pun mulai merasa tertarik. Dia bahkan mengambilkan makanan untuknya. Namun, begitu dia selesai menghadiri acara, saat masih berpikir bagaimana caranya kembali normal, penagih utang wanita kaya itu muncul lagi. Tanpa basa-basi langsung menghadang jalannya. Memaksanya segera membayar utang. Tapi wanita itu tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Melihat mereka dengan niat jahat, dia hanya ingin cepat-cepat pergi. Tapi pemimpin preman memberi isyarat mata. Mengisyaratkan anak buahnya untuk menghentikannya. Kamu kalian sebenarnya mau apa? Jangan tegang dong. Kami tidak berani melakukan apapun padamu. Kami sedang melakukan apa? Senang bertemu dengan Anda. Kami sedang mengurus urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Sampai beberapa pria dewasa mengganggu seorang gadis kecil di sini. Kamu siapa? Dia berutang uang pada bos kami, tahu? Sekarang ini zaman yang beradab. Siapa yang berani bertindak kasar? Tapi, membayar utang adalah kewajiban. Kami hanya penagih hutang. Dengan status Anda berdua, kenapa mempersulit kami? Yang berutang adalah Anki. Bagaimanapun juga, kalian tidak bisa menindas seorang gadis kecil. Uang yang dia utang akan saya bayar. Memang pantas jadi Tuan Ye. Nona An yang berjiwa besar. Kalau nanti uangmu tidak cukup, datang saja lagi kepada kami. Ayo pergi. Kamu ini
Aku sudah bilang, aku tidak berutang padamu. Haruskah kamu menjelaskan sesuatu padaku? Apa? Apa yang harus aku jelaskan padamu? Aku sudah bilang, aku tidak berutang uang. Kamu yang bersikeras ingin mengembalikannya. Aku beritahu kamu. Aku paling benci difitnah seumur hidupku. Tunggu saja. Ini surat utangnya. 5 juta. Bagi Anshi Group bukan proyek kecil, kan? 5 juta, ya ampun. Orang kaya ini benar-benar punya cara yang unik. Ini namanya pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kamu ini bajingan. Aku bajingan? Aku tadi baru saja menyelamatkanmu 2 kali. Sekarang kamu bilang aku bajingan. Dan kenapa sekarang kamu seperti berubah menjadi orang lain? Waktu jamuan di rumah terakhir kali. Kenapa kamu menolakku? Selalu aku, Ye Chen, yang menolak orang lain. Tidak pernah orang lain yang menolak. Aku beritahu kamu. Jangan terlalu percaya diri. Mungkin dulu Anki menyukaimu. Tapi sekarang aku sama sekali tidak tertarik padamu. Anki, oh tidak. Yo Xiao Xiao, kamu wanita jalang. Kamu lepaskan dia. Guru memanggil saya. Oh. Ini kan laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu ini mesum. Saya mesum. Barusan saya menyelamatkan kamu 2 kali. Sekarang kamu bilang saya mesum. Dan kenapa kamu sekarang seperti berubah menjadi orang lain? Kenapa kamu menolak aku saat jamuan keluarga terakhir kali? Selalu aku, Ye Chen, yang menolak orang lain. Tidak pernah orang lain menolak aku. Aku beritahu kamu. Jangan terlalu percaya diri. Mungkin dulu Anki menyukai kamu. Tapi sekarang aku sama sekali tidak tertarik padamu. Anki. Lepaskan aku, dasar wanita jalang. Lepaskan dia. Kamu masih memanggilku? Su Xiao Xiao, dasar wanita jalang. Lepaskan dia sekarang. Hei, 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 apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lagi? Aku juga ingin tahu. Kenapa kamu lagi? Lepaskan dia. Dilarang berisik. Aduh. Siang hari aku penjaga gerbang grup Y. Malam hari aku perdana menteri hotel ini. Minggir. Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao. Kalau kamu tidak pergi, aku akan menelepon 110. Su Xiao Xiao. Seseorang memanggilmu. Apa yang kamu katakan? HM? Tidak ada apa-apa. Hei, halo? Bu, aku pulang. Halo, iya. Aku segera ke sana. Ke sini. Kamu selalu merusak segalanya. Pesta ulang tahun Nenek Ye adalah kesempatan bagus untuk menjodohkan kalian. Tapi kamu tidak mendengarkan. MA, jangan marah. Iya. Aku melakukan ini karena ada alasannya. Jadi kamu sudah punya rencana. Iya, hubunganmu dengan Ye Chen semakin maju. Betul, kan? Ye Chen adalah orang yang sangat tegas. Selama itu bukan hal yang dia mau lakukan. Tidak ada yang bisa memaksanya. Bagaimana mungkin dia akan menikahiku? Apa yang kamu katakan ada benarnya. Tapi kamu harus cepat-cepat. Segera dapatkan dia. Grup keluarga yang memiliki begitu banyak proyek. Kalau kamu menikah dengannya, kita tidak perlu khawatir lagi. Besok ada rapat tender di tempat Ye Chen. Aku akan membawamu ke sana. Nona, airnya sudah siap. Suhunya pas. Oh, baik, terima kasih. Nona ternyata mengucapkan terima kasih padaku. Pasti ada yang salah dengan apa yang kulakukan. Bagaimana ini, bagaimana ini? Nona, apakah ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Silakan, katakan saja. Mengucapkan terima kasih saja membuatmu terkejut? Pasti karena Andi biasanya terlalu sombong. Keluar, keluar. Baik, Nona. Begitu baru benar. Ini baru gaya Nona yang sebenarnya.
Bukankah ini Tuan Lu? Sepertinya proyek ini masih harus diserahkan kepada Tuan Lu. Ya, Tuan Lu. Oh, Tuan Anda datang sendiri. Ternyata Tuan Lu ya. Datang ke sini ada gunanya. Bukankah itu Ye Chen? Anak perempuan, cepat. Menantu, apakah proyek kita ini bisa kita dapatkan? Itu semua tergantung padamu. Bibi, saya mengerti maksud Anda. Tapi urusan pekerjaan adalah pekerjaan. Dan urusan pribadi adalah pribadi, saya masih muda. Bagaimana melakukannya tetap harus dilihat oleh Dewan Direksi. Memang ini urusan resmi. Kau bicara seolah-olah kami yang memohon padamu. Bu, jangan bicara dengannya lagi. Bu. Menantu, lihat aku ini. Anakku, pelan-pelanlah. Hari ini, selamat datang di acara tender grup Y. Silakan semua menunjukkan rencana masing-masing secara bergiliran. Rencana kami cenderung membuat kawasan komersial pakaian. Keunggulan lahan ini tidak perlu dijelaskan lagi, bukan? Saya yakin Anda semua sudah sangat familiar. Kami cenderung membuat pusat grosir. Sumber daya di sekitarnya dapat diintegrasikan. Jika integrasinya baik, prospek kita akan sangat luas. Menurutku, apakah proyek seperti ini masih kurang? Kalau harus dilakukan, bagaimana kalau kita buat sebuah kota budaya dan film yang besar? Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami yakin bisa membuat proyek ini menjadi CBD di kota baru. Ini adalah rencana kami. Aduh, rencana Tuan Lu memang beda ya. Iya, kita bakal jadi pelengkap lagi nih. Wah, Putri Kai juga mau ikut serta. Apa ada pendapat tinggi? Nah, ada apa ini? Nona An tidak punya pengalaman sama sekali dalam manajemen perusahaan. Saya ingin mendengar apa yang bisa kamu katakan. Kalau kamu benar-benar bisa memberikan pendapat yang substansial, saya akan keluar dari dunia bisnis. Baik. Katakan saja. Ada pepatah yang mengatakan, dengan tulisan menyampaikan prinsip, dengan budaya mendidik orang. Sekarang perkembangan kehidupan semakin cepat. Kebutuhan orang-orang akan budaya spiritual juga terus meningkat. Sejauh yang saya tahu. Jadi, apakah membuka lebih banyak toko buku sangat sulit? Apa yang Nona besar katakan memang ada benarnya. Namun pada akhirnya, kita tetap harus menghasilkan uang. Bicara dengan orang yang tidak mengerti. Biarkan Pak Ye yang memutuskan. Cepatlah, aku masih ada urusan. Sekarang saya umumkan. Pemenang tender kali ini adalah grup Anshi. Pemenang tender kali ini adalah grup Anshi. Ini tidak masuk akal. Garam yang pernah kumakan lebih banyak dari jalan yang pernah kau lewati. Aku bekerja di bawah kakek dan ayahmu. Sudah bekerja selama bertahun-tahun. Kamu bilang ganti orang, langsung ganti orang. Pak Lu sudah bekerja di perusahaan ini begitu lama. Dia adalah orang yang dihargai oleh grup Y. Kupikir kamu harus mempertimbangkannya lagi. Paman Wang, kamu tahu aku selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Siapa yang tidak tahu hubungan baikmu dengan keluargaan? Kalian sudah dijodohkan sejak kecil. Bro, aku lihat kamu hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, aku tidak terima. Kamu ya. Dengarkan aku. Dalam pekerjaan harus serius. Terhadap wanita harus mandiri. Paman Wang. Aku selalu begitu. Kamu selalu menekan saya dengan ayah dan kakek saya. Bukankah itu juga penyalahgunaan kekuasaan?
Selalu menekan saya dengan ayah dan kakek saya. Bukankah itu juga penyalahgunaan kekuasaan? Kamu dan saya memilih kota. Karena visi mereka sama dengan kita. Dan saya adalah pewaris keluarga Ye. Kamu ya. Aku ini, kucing kecil. Ah, gak tahu soal pendidikan. Dan gak tahu pengalaman itu. Jadi gak bisa apa-apa ya? Hitungannya bisa beli tas mahal lah. Ye Chen ini sama sekali gak kasih aku muka. Setidaknya aku kan orang nomor 2 di perusahaan. Ah, Wang, tenangkan dirimu. Kamu sudah bekerja keras untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun. Meski tak ada jasa besar, kamu tetap telah berusaha keras. Pak Ye masih muda. Dia belum bisa tenang. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia akan mengira aku mudah diatur, bukan? Ah. Begitu. Beberapa hari yang lalu, ada proyek di perusahaan yang baru saja selesai. Beberapa hari lagi akan ada pesta perayaan. Lihat saja nanti. Di pesta perayaan, bagaimana aku akan membuatnya malu. Aku tidak percaya. Mencari pekerjaan itu sesulit itu. Aku harus menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Aduh. Sudah menemukan pekerjaan baru lagi. Hei, kamu tahu apa yang paling dibutuhkan di abad 21? Itu adalah talenta. Bangunlah kamu. Apa yang istimewa sih? Gagal wawancara. Sikapnya tidak kecil. Selamat datang di pesta perayaan grup Y kita. Baiklah, selanjutnya. Kita akan mengundang Presiden Ye Chen yang baru saja kembali ke tanah air. Untuk memberikan pidato kepada kita semua. Tunggu sebentar. Semua. Ada sesuatu yang harus saya jelaskan hari ini. Saya juga tidak tahu di mana saya telah menyinggung Tuan Ye. Kamu ingin menjatuhkan aku. Dengan mengorbankan kepentingan grup Y. Bagaimanapun, aku adalah pilar grup Y. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Hari ini, aku akan mengungkap semua ini. Semua orang. Aku memiliki bukti bahwa Ye Chen bersekongkol dengan orang lain. Hanya untuk membuat keluargaan mendapatkan proyek ini. Silakan lihat layar besar. Ternyata tidak memberi saya muka, ya. Orang-orang saya bilang ganti, langsung diganti. Ini ada apa? Ini benda apa? Cepat matikan, matikan. Bagaimana? Kaget, kan? Sebenarnya aku sudah lama mengetahui rencanamu. Alasanku tidak membongkarnya. Adalah untuk memberimu kesempatan. Tak kusangka kau tetap bersikeras. Kalau begitu, aku juga tidak akan sungkan lagi. Kami adalah tim khusus mental kota. Kami memiliki cukup banyak bukti. Untuk membuktikan bahwa kau mencuri rahasia dagang. Ikut kami sebentar. Kamu. Anki. Terima kasih, ya. Tidak apa-apa, hal kecil. Sepele saja. Direktur Y. Direktur Y. Pak Y, apakah Anda ingin bertemu dengan Nona An? Pak Y, Anda ingin bertemu dengan Nona An?
Ajak dia makan malam, dong. Siapa yang ingin bertemu dengannya? Bukan begitu. Pak Ye, lihat nih. Nona An itu kan sudah banyak membantu kita. Apakah Anda tidak ingin mengucapkan terima kasih? Ajak orang makan. Itu hal yang wajar, kan? Siapa yang mau ngajak dia makan? Lanjutkan saja pekerjaan masing-masing. Pesan restoran Michelin untuk malam ini. Untuk berapa orang? Aku mengerti, aku mengerti. Bagaimana cara menggunakan pisau dan garpu ini? Tiru saja dia. Sebenarnya, saya kidal. Akhir-akhir ini tangan saya kurang nyaman. Coba pakai tangan yang lain. Kenapa kamu mengajakku makan? Aku ingin bertemu denganmu, apa salahnya? Kamu begitu belak-belakan. Bukankah di pesta nenek waktu itu kamu bilang, kita berdua harus pelan-pelan membangun perasaan, kan? Karena sekarang aku berubah pikiran. Oke. Kalau kamu mau ketemu aku juga bisa. Tapi kita berdua harus membuat 3 aturan. Kamu bilang. Pertama, harus saling menghormati. Menghormati dan memahami kesukaan satu sama lain. Kamu tidak bisa memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Iya. Kedua, jaga jarak. Jangan mencampuri privasi orang lain. Yang ketiga. Aku belum memikirkannya. Baik. Kamu bilang kita makan bersama ini. Ya. Tua. Permisi, apakah kalian berdua masih membutuhkan kopi, teh, atau Coca-Cola? Tidak perlu. Cepat gesek ya. Tunggu, bukan. Kenapa kamu lagi? Kamu seperti plester yang susah dilepas. Hei, aku bilang, pekerjaan ini dilakukan dengan begitu buruk. Ternyata kamu ya. Hei, menjauh saja, kamu sangat mengganggu. Bertemu kamu lagi. Cepat sapulah, kamu. Sangat mengganggu. Wah, dia datang untuk mengadakan konser. Ini siapa? Sang Ersin. Kamu bahkan tidak tahu dia. Pakaiannya norak. Norak. Kamu benar-benar tidak punya selera. Sungguh dangkal. Sang Ersin tampan tidak? Aduh mama. Pak Ye. Pakaian Anda hari ini benar-benar unik. Benar-benar berbeda. Bagus, kan? Bagus, Anda bahkan akan terlihat bagus memakai karung goni. Saya bilang juga apa? Seperti Anggi, gadis yang kekanak-kanakan dan dangkal itu. Pasti suka yang seperti ini. Terlalu mencolok. Kamu sedang sakit parah atau apa? Kamu ngerti apa sih? Ini namanya fashion. Sulit untuk menilai. Hari ini kamu pengen banget jalan-jalan ya? Aku ajak kamu pergi, oke?
Kapan aku bilang aku mau jalan-jalan? Tidak setuju. Ayo tanding. Tanding saja. Siap? Mulai. Sungguh kekanak-kanakan. Roda nasib terus berputar. Kalian berdua tidak bisa bermain permainan yang lebih cocok untuk pria. Aku lelah, aku pulang duluan. Aku antar kamu. Anggi, aku antar kamu. Kalian berdua pria. Main saja sendiri, aku punya mobil. Kak. Tunggu. Hanya kamu yang punya mobil? Sepeda, ya. Dia benar-benar seorang pria yang tampan dan kaya. Tidak terima? Ayo adu. Ayo adu. Ready go. Sangat kekanak-kanakan. Roda kehidupan berputar. Kalian berdua tidak bisa mainkan permainan yang lebih cocok untuk pria. Aku lelah, aku pulang dulu. Aku antar kamu. Anggi, aku antar kamu. Kalian berdua. Main sendiri saja, aku ada mobil. Anggi. Tunggu. Cuma kamu yang punya mobil? Sepeda, ya. Dia memang benar-benar ganteng dan kaya. Ada yang butuh sopir pengganti? Sopir pengganti, sopir pengganti. Bro, butuh sopir pengganti nggak? Wah, sopir perempuan ya. Hahaha, bro, saya. Bro, mau nggak pakai sopir pengganti? Hahaha. Kok kamu lagi sih? Ingat orang-orang yang berbakat. Hei, kakak. Mobilnya di mana? Baiklah, baiklah. Hei, baiklah. Nak, kamu sudah pulang. Cepat sekali ya. Bagaimana hubunganmu dengan Ye Chen? Hubunganku dengan Ye Chen juga biasa saja. Kalian sudah sampai tahap apa? Lebih dekat lagi. Beritahu lebih rinci. Jangan bohongi aku. Bagaimana aku bisa beritahu rinciannya? Aku tidak mungkin memberitahu rincian intim kami, kan? Bu, aku tahu kamu cemas. Tapi jangan terlalu cemas dulu. Kita harus sabar untuk menang besar. Kamu harus lebih serius. Hidup matinya perusahaan kita bergantung padamu. Halo, ternyata kamu, si kaya dan tampan. Oh begitu ya. Baiklah, sampai nanti. Tuan Ye. Saya barusan melihat Nona An sepertinya pergi menemui pria kaya dan tampan. Apa hubungannya dia menemui siapa dengan saya? Kenapa kamu memberitahu saya hal ini? Tuan Ye, kita ini termasuk menguntit ya. Menurutmu, apakah ini benar-benar baik? Kamu tahu apa? Aku hanya peduli pada keselamatan orang lain. Kenapa kamu mengajak aku bertemu hari ini?
Angel, aku masih ingin. Ingin apa? Ingin aku, orang yang hanya peduli pada keuntungan dan meninggalkan pacar. Kamu masih mau aku bersamamu? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Bukan, Anki. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengerti? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Anki, kamu tahu seberapa besar pengorbananku untukmu. Aku sudah lama menyukaimu. Jadi, sekarang kamu tahu perasaanku yang sebenarnya, kan? Apakah kamu membawakanku hadiah? Aku sedang mencarikan hadiah untukmu. Ah, jangan pukul. Dasar bajingan. Mati saja. Jangan pukul. Hahaha. Terbalik. Kopi dari kafe ini enak, kan? Iya, kan? Biasa aja, sih. Kamu tidak kerja seharian, ya? Bos, kamu butuh istirahat. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Bukan, Pak Ye, maksudku. Baiklah, siap. Cantik sekali, Nona. Kamu benar-benar punya selera bagus. Ini adalah yang terbaik di toko kami. Bos, berapa harganya? 180 per buah. 180 per buah, ini benar-benar barang bagus. Menurutku, 180 sangat sepadan. Diamlah kamu, bos. 180 terlalu mahal. Tidak bisa, ini bukan barang murahan. Waktu itu saya lihat di Taobao, persis sama. Ini impor dari Korea, tidak bisa. Kalau begitu, lain kali saya bawa teman. Kamu benar-benar mau? Iya. Kalau begitu, saya kasih diskon 50%. Baik, 8 yuan. Oke. Tentu saja, aku ini jago tawar-menawar. Sampai jumpa, bos. Tantangan pasangan. Sekarang kami sudah punya pasangan. Jadi tantangan apa yang akan kami lakukan selanjutnya? Ciumlah. Oke, ayo ciuman. Sekarang aku mulai sangat berterima kasih kepada nenek. Jadi hari ini, aku ingin memberi hadiah ini kepada kalian berdua sebagai penghargaan. Ini terlalu berat untukmu. Hei, cantik. Hei, terima kasih, terima kasih. Hei, terima kasih. Lihat ke sini. Terima kasih. Berikan saya satu. Baik. Berapa harganya per botol? Sedang bertanya padamu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kenapa sih? Kenapa di mana-mana ada kamu? Kenapa kamu malah mendekat ke sini? Bukannya aku bilang, apakah kamu mengikuti aku setiap hari? Di mana-mana ada kamu. Aku juga mau tanya kamu. Apakah kamu yang mengikuti aku? Kenapa aku selalu sial? Di mana-mana bisa lihat kamu. Bertemu kamu itu yang bikin sial. Tidak ada hal baik yang terjadi. Kamu sedih, kamu sedih, kamu sedih, kamu sedih. Kamu sedih, 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 kamu sedih. Sekarang aku mulai sangat berterima kasih pada nenek. Jika aku adalah Su Xiao Xiao, apakah dia masih akan mengatakan hal seperti itu padaku?
5 minggu. Kamu tahu bagaimana aku melewati 5 minggu ini? Aku tahu sebenarnya kamu ingin menjadi orang baik, kan? Bagaimana bisa kamu hidup dalam kemiskinan seperti ini? Di rekeningmu hanya ada 280. Itu uang yang sudah lama aku tabung. Kamu tidak menghabiskannya, kan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjalani hidupmu sebelumnya. Kamu pikir hidupku mudah? Aku sudah lama ingin berubah. Ibumu setiap hari memaksaku untuk mendapatkan Ye Chen. Jauhkan dirimu dari Chen gegemu. Kamu kira aku peduli padanya? Dia setiap hari pasang wajah dingin. Seolah-olah sombong sekali. Seperti kita berhutang padanya. Sudah. Jangan bicara soal itu dulu. Kita tetap harus memikirkan cara untuk menukarnya kembali. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kenapa tidak bisa kembali? Masih mau coba tabrakan? Tidak bisa. Istirahatlah sebentar. Aku capek sekali. Apakah ada syarat yang kurang? Syarat yang diperlukan. Saya ingat terakhir kali kita bertemu adalah tanggal 15. Benar, tapi kalau soal waktu, maka kita harus menunggu selama waktu ini. Kamu sudah pasangkan buatku. Jangan sampai ada yang tahu kamu ketahuan. Kamu pikir aku mau? Aku berpura-pura capek. Baiklah, takut ketahuan orang lain. Hei, tunggu. Ya. Apa? Mau ngapain? Buat apa uang? Aku tidak punya uang untuk diberikan kepada ibu. Aduh. Lihat rencana yang kamu buat ini. Semua bahannya terbaik. Biaya tenaga kerjanya juga mahal sekali. Kalau mengikuti rencana kamu ini, proyek di pasar malam jadi sia-sia. Tidak ada keuntungan sama sekali. Bu, bukankah aku sudah bilang? Kita harus menunggu untuk menangkap ikan besar. Kalau terus begini, belum ditangkap, kita sudah kelaparan. Ikan besar itu akan mati tenggelam di rumah kita duluan. Jangan marah, minum dulu. Bagaimana mungkin keluarga kita bisa bangkrut? Bukankah masih ada puluhan juta di rekening? Itu semua hanya untuk dilihat orang luar. Apakah kamu tidak tahu keadaan keuangan perusahaan? Apa? Ada masalah apa di rekening? Itu bukan urusanmu. Pokoknya, kamu harus mendapatkan proyek ini di bawah 10 juta. Proyek dari 10 juta atau 50 juta, kamu mau buat jadi 1 juta rupiah? Bukankah ini bisa mengakibatkan kematian? Di keluarga kita ini, kematian sudah terjadi berkali-kali. Tidak masalah kalau ada beberapa lagi. Tapi apa? Kenapa anak ini semakin tidak menurut? Kalau kamu mengaturnya seperti ini, bagaimana bisa menutupi lubang besar di perusahaan? Kamu hanya perlu menaklukkan Ye Chen. Baik, Ma. Aku ada urusan sedikit. Aku pergi dulu. Sepertinya ada masalah dengan bisnis keluargaan. Aku harus menyelidikinya. Tidak boleh ada proyek kacangan seperti ini lagi. Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Siapa yang berani tidak mengangkat telepon dari Pak Ye? Menurutmu? Pak Ye. Waktu itu Anda pergi bersama Nona An. Apakah terjadi sesuatu? Apakah ini hal yang seharusnya kamu tanyakan? Tapi menurutmu dia sedikit pemalu, ya? Tuan Ye, jika Anda ingin bertemu dengan Nona An, Anda bisa langsung mengajaknya bertemu. Aku ingin bertemu dengannya, aku. Menurutmu bagaimana kalau aku memakai pakaian ini? Kenapa kamu lagi? Apakah ini takdir yang mengaturnya? Bukannya aku bilang, apa kamu suka sama aku? Aku bisa suka sama kamu? Kalau aku suka sama babi pun, aku nggak bakal suka sama kamu. Babi? Kamu bilang siapa? Babi bilang kamu. Hei, bye-bye. Hei, kamu hina orang.
Ini apa? Kelihatannya enak sekali. Apakah ini soun? Ini sarang burung. Ini adalah sarang burung. Yang lainnya jangan makan terlalu banyak. Jaga berat badan. Saya akan segera berolahraga. Kamu cuma mengulur waktu saja. Entah kapan aku bisa melihatmu menikah. Sebentar lagi, sebentar lagi. Aku kasih tahu ya. Uang di rumah sudah tidak banyak lagi. Kurangi makan sarang burungnya. Setiap kaleng yang kamu makan mengurangi 1 kaleng. Jika kamu tidak mengalahkan Ye Chen, kamu hanya akan makan bubur fans. Aku mengerti. Kenapa akhir-akhir ini bicara jadi susah? Apakah kamu memperhatikan ada yang aneh dengan Nona belakangan ini? Tidak juga, tapi kalau kamu bilang begitu. Nona memang belakangan ini agak pelupa. Banyak hal yang dilupakan. Sekarang dia lebih sopan saat bicara padaku. Dan sekarang dia banyak hal yang dia ingin lakukan sendiri. Ini agak mencurigakan. Baiklah, aku mengerti. Lebih waspada. Nona. Jika kamu menemukan sesuatu yang aneh, laporkan segera padaku. Baik. Bu. Kamu siapa? Ini aku, Bu. Kamu gila ya, anak ini otaknya nggak apa-apa kan? Manggil siapa aja semua ibu. Jangan panggil aku ibu. Kamu kesini ngapain? Namamu Sang Cui Fen. Di KTP kamu tertulis tanggal lahir 30 Juli. Sebenarnya tanggal lahirmu 26 Juli. Kamu juga punya seorang putri bernama Anki. Oh. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Aku ini putrimu, Anki. Wah, mana mungkin? Ini benar, aku bertukar tubuh dengan orang lain. Apa-apaan ini? Aku tahu orang biasa pasti tidak percaya. Tapi aku tahu kode berangkasmu. Aku juga tahu kamu sudah menemukan penggantinya. Jangan-jangan kamu benar-benar anakku? Iya. Lalu, siapa sebenarnya Angel yang sekarang? Kenapa kamu ada di sini? Ini perusahaan saya. Masa saya tidak boleh di sini? Saya kirim pesan tapi kamu tidak balas. Telepon juga tidak diangkat. Saya sebenarnya mau ajak kamu makan. Siapa yang bilang saya harus angkat teleponmu? Tidak perlu makan juga. Sebenarnya ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Aku bilang. Kamu tidak bisa antar aku pulang. Kamu tidak bawa mobil? Aku naik metro ke sini. Terlalu malam, sudah tidak ada kereta bawah tanah. Kamu tidak bisa naik taksi saja? Ponselku habis baterai. Kalau begitu, biar aku carikan sepeda sewaan untukmu. Kamu tidak bisa antar aku pulang saja? Baiklah, baiklah. Biar kuantar kamu pulang. Ayo pergi. Ini dari pasar barang bekas. Duduklah dengan benar. Apakah kamu benar-benar putriku? Ya. Lalu siapa Anggian sekarang? Dia palsu. Iya, aku adalah putrimu, Anggi. Pantas saja dia berubah banyak akhir-akhir ini. Dia selalu tidak mendengarkanku. Gawat. Dia tahu begitu banyak informasi tentang perusahaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kerjasama dengan perusahaan Ye saat ini tidak boleh lagi melibatkannya. Bagaimana aku bisa mengungkapnya? Ibu, jangan khawatir. Aku punya ini. Ini adalah rekaman yang aku buat diam-diam. Saat terakhir kali kita bertemu. Ini adalah pertama kalinya. Grup An melakukan proyek amal sebesar ini. Boleh tahu bagaimana kalian memulainya?
Filosofi perusahaan kami selalu berfokus pada pengabdian masyarakat. Bagus sekali. Tidak. Nona An, kata-katamu benar-benar indah. Sayang sekali orang murahan ini. Kau bukan putriku. Putriku ada di sini. Hei hei, kalian bicara apa sih? Kau juga tahu, ibuku sudah terlalu tua. Masalah kecil ini bisa kuatasi. Bu, bukannya sudah saya bilang. Mencairkan suasana itu setelah upacara penandatanganan. Kamu rubah kecil licik. Apa mencairkan suasana? Ternyata go itu untuk mencairkan suasana ya. Bu, kenapa mereka semua tidak percaya? Bu, bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Mereka semua menertawakan kita. HMPH. Mereka sudah menyerangku. Sepertinya aku harus cepat-cepat mengambil kuncinya. Mana orang-orang itu? Di mana sebenarnya kunci ini? Kalian berdua. Kamu masih punya muka untuk kembali ya. Kebetulan kalian juga menemukannya. Jadi, saya akan bicara dengan kalian. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya dan dia sedang menunggu waktu. Untuk bertukar tubuh. Sebelum bertukar tubuh. Kita berdamai. Oke. Menurutmu, apa yang dia cari tadi? Sepertinya kita harus lebih hati-hati belakangan ini. Aku akan menyembunyikan barang-barang yang perlu disembunyikan di rumah. Kamu benar. Baiklah. Kamu pergi dulu ke kamar kecil. Aku sudah hampir menggeledah seluruh rumah ini tapi masih belum menemukannya. Aku. Sedang apa? Hati-hati sedikit. Ini kan tubuh anak perempuanku. Kalau tubuhmu masih milikmu sendiri, kamu boleh melakukan apa saja. Tapi jangan sampai merusak tubuh anak perempuanku. Nanti aku habisi kamu. Apakah itu tadi kunci ruang arsip? Iya. Bu, kenapa ibu mengupaskan apel untuk dia? Ibu hampir tidak pernah mengupasnya untukku. Bu, aku juga mau makan apel. Anak perempuan baik, ini. Bukankah ini tubuhmu? Harus makan lebih banyak. Tidak mau, tidak mau. Aku pokoknya mau makan. Baiklah, aku akan segera mengupasnya untukmu. Sekarang, bukan hanya tidak bisa menjebaknya, tapi juga harus melindunginya, benar-benar merepotkan. Iya, betul. Kapan kalian berdua bisa bertukar kembali? Segera, segera. Nona, apa yang sedang kamu cari? Apakah ini yang kamu cari? Hei, aku sedang mencari benda kecil ini, berikan padaku. Aku sudah tahu kamu bukan Nona. Nyonya memintaku melaporkan semua tentangmu kepadanya. Aku akan memberimu 100.000. Jangan beritahu Nyonya. Mengkhianati Nyonya adalah sesuatu yang tidak akan kulakukan. 200.000 juga bukan masalah uang. 500.000. Aku tidak melihat apapun barusan. Anki.
Ayo makan bersama. Tidak, tidak. Aku masih ada urusan. Unggah dulu foto-foto ini ke akun pribadiku. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa kamu ada di sini? Sebenarnya mau ajak kamu makan. Tapi lihat kamu masuk ke kantor dengan mencurigakan. Jadi aku datang untuk membantu. Jangan bicara, jangan tanya, jangan ragu, mengerti? Ah, mereka belum pergi jauh. Kenapa pintu ini nggak bisa dibuka? Terkunci dari dalam. Sial. Bagaimana ini? Pakai ponsel untuk telepon seseorang. Tapi ponselku kehabisan baterai. Ah, ponselku tidak kubawa. Jendela, hei. Buka jendela, lihat keluar. Ah, hei. Jendela ini juga nggak bisa dibuka. Lalu gimana? Sepertinya malam ini kita cuma bisa menginap di sini. Sepertinya malam ini kita cuma bisa menginap di sini. Kamu ngapain sih? Kekanak-kanakan banget. Kenapa kamu ngikutin aku? Kamu pacarku, masa aku nggak boleh ngikutin kamu? Ada serangga. Halo. Apa? Baik, aku sudah tahu. Aku akan segera kembali ke kantor. Ye Chen. Kamu hanya lupa bawa ponsel, kan? Wah, lihat betapa pelupanya aku. Aku sudah memasukkan ponsel ke saku. Aku lupa. Nona, kenapa kamu ada di sini? Aku bantu ibu mengambil sesuatu. Oh, asisten baru saya. Oh, asisten baru? Iya, kan?
Tampan sekali. Tampan? Seperti Bak Pao. Aku seperti Bak Pao? Iya. Tapi aku bukan Bak Pao. Baik. Mengerti. Ada apa, MA? Seorang karyawan menelepon dan mengatakan bahwa Su Xiao pergi ke kantor hari ini. Hah? Ada apa? Gawat, MA. Apa dia sudah tahu soal urusan keluarga kita? Kapan dia dapat kuncinya? Aduh, sudahlah. Tak sempat menunggu kalian panggil lagi. Kita harus segera mengendalikannya. Untuk sementara, hanya bisa seperti ini dulu. Pak Ye, lihatlah, sore ini kita. Wah, Pak Ye. Sarung tangan Anda sangat modis, ya. Ini buatan tangan sepenuhnya. Dan bahkan bisa digantung di badan. Lihat, betapa praktisnya. Bagus sekali. Diberikan oleh Nona An. Benar. Waktunya tidak banyak lagi. Aku harus segera menemukan keluarga An dan berterus terang. Ye Chen. Jika sesuatu terjadi padaku, kuharap surat ini bisa memberitahumu segalanya. Kak. Halo. Apa yang kamu katakan? Oke, aku mengerti. Bagaimana maksudmu? Dia mengajak kita bertemu di sini. Sekali dayung. 2-3 pulau terlampaui. Langsung saja. Nona, Anda terlihat sedikit sedih. Berikan saya sebotol anggur. Baik, tunggu sebentar. Ye Chen. Orang bodoh besar ini. Bahkan kamu tidak tahu siapa yang kamu sukai. Su Xiao. Kamu yang sebenarnya orang bodoh besar itu. Adik. Minum sendirian ya. Kakak temani minum 2 gelas. Siapa kamu? Minuman ini dingin sekali. Kakak hangatkan untukmu. Pergi. Jangan sentuh aku. Kakak baik akan membawamu ke tempat yang seru. Saudara. Apakah kamu peduli dengan urutan? Gue yang nemuin dia duluan. Dia adalah istri gue. Istri lu sudah sah menikah? Pergi. Menyebalkan. Tidak mabuk, kan? Kamu adalah istriku. Siapa yang membiarkanmu minum di luar? Kamu adalah istriku. Minum 1 gelas lagi. Siapa kamu? Tidak pulang. Aku tidak akan pulang. Di rumahku tidak ada satupun orang yang baik. Tidak apa-apa. Masih bisa bangkit. Pulanglah. Pikirkan sendiri. Berapa banyak minum? Hei. Kamu baik-baik saja.
Kualitasnya cuma begini. Sudah bangun. Kenapa tadi malam aku ada di sini? Apakah terjadi sesuatu? Tadi malam. Kamu benar-benar sangat bersemangat. Apa yang terjadi dengan pakaianku kemarin? Jangan khawatir. Tante akan melepasnya untukmu. Ada air tidak? Tidak apa-apa kan? Sakit tidak? Sentuh telinga, sentuh telinga. Aku suruh kamu sentuh telingamu sendiri. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu, ya. Kamu buru-buru sekali. Ayo, waktunya tidak cukup. Aku pergi dulu, ya. Aduh. Bukannya kamu yang janjian sama kami di sini? Kok datang terlambat? Bagaimana aku bisa lupa soal ini? Waktunya untuk bertukar tubuh sudah hampir tiba. Namun sebelum bertukar tubuh, kalian harus menyerahkan diri. Kalau tidak, aku yang akan menyerahkan diri. Kalian hanya ikan busuk yang kena air sedikit. Sudah merasa jadi makanan laut. Berani-beraninya mengancam kami. Kalian lihat ini. Bu. Bu. Kita nanti coba tenangkan dia dulu. Lalu baik. Lalu kita kendalikan dia. Apa yang kalian bisikkan? Sudah dipikirkan dengan matang? Aku memang telah melakukan kesalahan sebelumnya. Sekarang aku tahu itu salah. Setelah kita tukar kembali tubuh kita, aku akan langsung menyerahkan diri. Kamu tidak ingin menggantikanku di penjara, kan? Tapi syaratnya, kita harus menukar kembali tubuh kita dulu. Jangan menangis lagi. Oke, asalkan kamu berkata dan melakukan itu, sudah cukup. Terserah, terserah. Asalkan kita bisa menukar tubuh kembali. Kalau begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Kak Chen. Anki. Kenapa kamu datang? Kenapa aku nggak bisa datang? Pasti karena aku kangen sama kamu. Sarung tanganmu jelek sekali. Buang saja. Aku belikan yang lebih mahal. Bukankah kamu bilang kamu merajutnya sendiri? Aku sangat suka kok. Aku mana bisa merajut. Baiklah, kalau kamu suka. Pakai saja. Kakak Chen. Nanti kita mau makan apa? Ada kios barbeque yang enak di dekat sini. Barbeque seperti itu. Mana mungkin untuk orang seperti kita? Bagaimana kalau kita makan hidangan barat saja? Bukankah paling suka makan barbeque? Wanita memang benar-benar berubah-ubah. Tapi tidak masalah. Kita akan makan makanan barat. Tapi sebelum pergi, aku akan bungkus barbeque dulu. Baiklah. Kak Chen. Hei, Anki. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa aku tidak bisa datang? Tentu saja aku merindukanmu. Sarung tanganmu jelek sekali. Barang ini. Buang saja. Nanti aku belikan yang mahal. Bukankah kamu bilang ini kamu rajut sendiri? Aku sangat suka, loh.
Mana bisa aku merajut? Baiklah, kalau kamu suka. Pakailah. Kakak Chen, nanti kita makan apa? Ada kedai barbeque di dekat sini yang enak. Barbeque seperti ini bukanlah makanan untuk orang sekelas kita. Bagaimana kalau kita makan makanan barat? Bukankah kamu paling suka makan barbeque? Kalian benar-benar baik hati. Tapi tidak masalah. Kalau begitu kita makan makanan barat. Tapi sebelum pergi, aku mau bungkus barbeque dulu. Baik. Halo bos. Beri saya 50 tusuk ginjal. Ah, maaf. Ginjalnya sudah habis. Ginjal yang tersisa sudah dipesan oleh seorang gadis. Halo Nona. Ku dengar semua ginjal hari ini kamu yang pesan. Bisa bagi setengah untukku? Hai Nona. Bisa dengar aku bicara? Apa yang kamu katakan? Ginjal. Ah, ya. Ginjal, aku traktir kamu. Untukmu. Aku traktir kamu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, kita belum pernah bertemu. Aku masih ada urusan. Ini semua untukmu. Aku pergi duluan. Mau makan jajanan kaki lima? Bagaimana mungkin ini cocok dengan pakaian mahalku? Lihat ini, ini. Hari ini kamu agak aneh. Ah, aneh? Hati wanita memang sulit ditebak. Kakak Chen, kapan kita akan membicarakan jadwal pernikahan? Bagaimana kalau 3 hari setelah pernikahan? Apakah 3 hari terlalu terburu-buru? Tidak, tidak terlalu cepat. Selama aku bisa bersamamu, aku senang. Baiklah, selama kamu tidak merasa terburu-buru. Aku akan mencari orang untuk mengatur semuanya. Atau aku antar kamu pulang. Jangan, aku ingin tetap bersamamu. Jadi kamu mau kemana? Pergi. 1 kali. 2 kali. Baiklah. Hari ini sangat capek. Aku mau mandi dulu. Kakak Chen, mau mandi bareng? Tidak, tidak, kamu mandi dulu. Kakak Chen. Airnya enak sekali. Mau gabung nggak? Tidak bisa, Ye Chen. Tenang, tenang. Kakak Chen.
Kakak Chen. Kakak Chen. Apa maksudnya ini? Benar-benar tidak peka. Ini semua tanggung jawabmu. Aku pergi dulu. Hahaha. Kamu benar-benar tidak punya kepekaan. Kakak bilang. Kalian siapa? Kenapa kalian membantu saya? Jangan banyak bicara, saya beritahu kamu. Kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Sebaiknya kamu patuh pada saya. Saudaraku, saya juga bukan orang yang mudah kasihan. Hahaha, ayo jalan, hati-hati. Kakak Chen, apakah aku terlihat cantik hari ini? Kamu benar-benar cantik hari ini. Setelah hari ini berlalu, perusahaan Ye akan menjadi milikku. Presiden Ye. Apa ini? Seorang wanita memintaku untuk memberikannya padamu. Ye Chen. Bagaimana aku bisa menggambarkan semua hal konyol yang telah kualami ini? Tukar-menukar. Bagaimana mungkin? Pernikahan Tuan Ye akan segera dimulai. Sebaiknya kita bersiap-siap. Aku tahu. Nona Anggi, apakah kamu bersedia menerima pria di sampingmu ini menjadi suami sahmu? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Baik dalam sakit maupun sehat. Saya bersedia. Tuan Ye Chen, apakah Anda bersedia menerima wanita cantik di samping Anda ini menjadi istri sahmu? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Sampai akhir hayat. Apa ini? Cincinku di mana? Kamu tidak mengenalnya. Aku pasti tidak mengenalnya, cincinku di mana? Aku tidak mau. Kamu bukan dia. Kakak Chen, Ye Chen. Kembalilah padaku. Apa ini? Di mana cincin aku? Namamu Ye Chen, bukan? Aku dengar kita punya janji pernikahan. Jadi, apakah aku cukup menyukaimu? Kamu tidak mengenalnya. Aku pasti tidak mengenal cincin ini.
Aku tidak peduli dengan cara apa. Temukan Su Xiao Xiao dalam 1 jam. Bersikaplah jujur. Apa yang kalian lakukan? Orang sudah kabur. Tangkap dia kembali. Jangan lari. Berhenti di situ. Ah, dokter. Kamu baik-baik saja. Ah, dokter. Kamu baik-baik saja. Bertarunglah bersamaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu namaku Ye Chen. Ternyata benar kamu. Kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Begitu banyak orang di keluarga Ye. Satu persatu bilang tidak tahu kemana Ye Chen pergi. Kalian sedang membakar koran di kuburan untuk menipu hantu, ya? Bu, jangan berkata seperti itu, tidak membawa keberuntungan. Aku tidak peduli itu membawa keberuntungan atau tidak. Di saat seperti ini, Ye Chen kabur dari pernikahan, harus memberiku penjelasan. Penjelasan apa? Ye Chen kabur dari pernikahan, harus memberiku penjelasan. Penjelasan apa? Kakak Chen, kamu akhirnya kembali. Saya kira kamu sudah tidak menginginkan saya lagi. Menantu, saya tahu kamu tidak akan pergi. Kalian siapa? Halo, kami dari tim investigasi ekonomi. Apakah Anda adalah penanggung jawab Grup An? Grup An diduga terlibat dalam pembunuhan, penculikan, penggelapan pajak, dan insiden keselamatan serius. Ikut dengan kami. Apa yang terjadi? Kalian bilang aku membunuh demi harta. Kalian harus punya bukti. Tentu saja ada bukti. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah mati? Bukankah aku sudah menghancurkan bukti itu? Tidak menyangka, kan? Aku punya cadangan di cloud. Kalian merampok dan membunuh. Buktinya sangat jelas. Hari-hari indah kalian sudah berakhir. Kak Chen, kita. Xiao Xiao. Aku mencintaimu. Jadi, apakah kamu mencintai aku yang sekarang ini? Atau aku yang memiliki jiwa Anki? Aku mencintai orang yang membawaku makan ginjal. Aku mencintai orang yang menawar saat membeli barang. Dan yang merajutkan sarung tangan untukku dengan tangannya sendiri. Aku yakin aku mencintai jiwamu. Menikahlah denganku. Biar kupikirkan dulu. Jangan lupa. Kamu masih berutang 5 juta padaku. Kalau aku menikah denganmu, apakah utang 5 juta itu akan dihapus? Bukan hanya akan dihapus. Nanti kamu bisa memakai uang keluarga yang sesuka hati. Masih ada satu syarat lagi dari 3 aturan kita sebelumnya. Mari kita berjanji. Untuk menjadi satu-satunya belahan jiwa satu sama lain.